Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Hi guys, di sini aku membuat readingan untuk zodiak Virgo untuk bulan November ya, tahun 2020. Hal baik apa sih yang akan terjadi ya? Kita akan lihat dari segi kehidupan, segi karir, keuangan dan juga cinta. Dan di terakhir ada pesan semesta juga ya untuk Virgo. Tapi readingan ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Virgo yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Kita akan mulai aja shuffle kartunya. Mungkin untuk kalian yang tertarik untuk personal reading atau private reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Kamu juga bisa cek tata caranya ya. Oke, di sini kita akan lihat dari kehidupannya dulu untuk Virgo di bulan November tahun 2020 ya. Virgo, kamu juga bisa lihat video-video dari channel Sintang Tarot tentang pilih kartu atau pick a card ya. Ada banyak video, kamu bisa tonton ya. Terima kasih. Mungkin ada pesannya untuk kamu ya. Kita akan lihat dari kehidupannya Virgo dulu. Leo lagi Virgo ya. Nine of Swords, the Wheel of Fortune, Five of Wands, Death. Virgo, apa sih yang sedang kamu pikirin berat di sini? Apa yang sedang ingin kamu rubah? Apa sih yang bikin kamu menggebu-gebu ya dalam pikiran? Kayak sebenarnya ini bisa jadi juga ambisi ya. Dan ini sepertinya bikin situasi kamu atau bikin kamu jadi konflik juga dengan yang lain. Karena kamu terlalu kepikiran akan sesuatu, terlalu jadinya kamu ngotot gitu ya, mungkin dalam situasi perdebatan gitu ya. Karena menurut kamu paling benar gitu. Ada situasi di mana ya aku ngungkapinnya, ada hal yang kamu pikirin berat di sini, dan ini tuh sebenarnya menurut semesta dan Tuhan ya, kamu tuh nggak usah deh terlalu berat mikirin gitu. Kamu harus lepasin gitu loh. Kamu harus bisa belajar untuk melepaskan, ikhlas gitu ya, dan pasrahin semuanya sama Tuhan dan semesta gitu ya. Karena bukan cuma kamu loh yang bisa mewujudkan sesuatu, Tuhan dan semesta juga bisa gitu loh. Jadi mungkin menurut kamu mungkin tidak percaya bahwa Tuhan pasti bantu kamu gitu ya, sehingga kamu tuh ngerasa semuanya harus kamu pikirkan sendiri gitu ya. Enggak juga, ini mungkin waktunya kamu untuk tenang, istirahat, pasrah gitu loh ya. Karena kamu akan dibimbing kok, akan dibantu kok gitu loh. Ini bisa bikin kamu mungkin jadi konflik dengan situasi hubungan kamu, apakah di kantor, apakah di rumah, apakah dalam pertemanan ya. Dan ada situasi yang akan berakhir di sini. Apakah pekerjaan lama
hubungan lama gitu ya, yang pasti berawal dari kekerasan hatimu atau ke apa ya, ke keberadaan kamu yang terlalu merasa benar itu ya, jadi bikin konflik, akhirnya jadi berakhir sesuatu ya. Kamu mungkin tidak bisa melepaskan semuanya, tidak bisa pasrah gitu ya. So kita akan lihat dari karir keuangan, nanti kita lihat apa hubungannya, karena di sini cukup berat ya, dari kehidupannya itu seperti ada permasalahan yang kamu genggam sekali gitu. Apakah kamu ada benci dengan seseorang ya? Apakah kamu ada kecewa dengan seseorang? Mungkin sudah waktunya kamu lepaskan itu. So oke, Virgo, bagaimana sih karir keuangan ya kamu di bulan November tahun 2020 ya? Kira-kira hal baik apa sih yang akan terjadi? The Magician, Eight of Pentacles. So I can see this now. So di sini aku melihat ya, ini bisa saja kepikiran berat kamu ini tentang karir keuangan ya, mungkin karir. Mungkin kamu bertanya-tanya, ada kekecewaan di sini, kenapa sih aku sudah berjuang gitu ya, aku sudah mengusahakan sesuatu tapi kok aku belum juga berhasil gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu kecewakan di sini, dan mungkin ada proyek yang nggak berjalan sesuai keinginan, atau ada proyek yang hasilnya nggak sesuai keinginan, atau ada proyek yang gagal gitu ya. Memang aku ngeliat ada kesedihan yang mendalam banget, karena mungkin kamu ngerasa bahwa kok ini nggak berhasil, padahal aku sudah berjuang keras, aku sudah melakukan yang terbaik di sini, aku sudah merasa yakin bahwa aku pasti berhasil. Kenapa kok belum aku dapetin? Kenapa kok aku belum berhasil gitu ya? Ada kekecewaan. Kenapa kamu bisa kecewa? Itu karena kamu terlalu berharap besar di awal. Ya, pada dasarnya seharusnya kamu itu bisa melakukan yang terbaik dalam suatu karir, dalam suatu pekerjaan. Tapi untuk hasil dan kesuksesannya kamu pasrahkan dan ikhlaskan sama Tuhan dan semesta. Karena kalau kamu terlalu menggenggam seperti ini ya, ketika semuanya belum kamu dapetin, masih ditunda gitu ya, masih tertunda atau masih ditunda sama Tuhan dan semesta, kamu bisa kecewa berat, kamu bisa stres berat, kamu bisa jatuh banget gitu loh. Itulah ego ya. Kenapa kita disuruh melepaskan ego gitu keinginan, kemelekatan terhadap sesuatu gitu ya. Itu karena biar kita tuh belajar bagaimana sih sabar, bagaimana sih ikhlas gitu ya. Kalau kita terus aja menggenggam keinginan gitu ya, nggak sabar dan nggak ikhlas, ketika semuanya yang kita inginkan itu ditunda ya, atau tidak diberikan untuk kita karena ada yang lebih baik menurut Tuhan, kita akan kecewa berat, kita akan jatuh gitu loh, stres gitu. Itu sih ya. So do the best aja dalam pekerjaan, dalam kehidupan, lakukan yang terbaik. Untuk hasil dan kesuksesannya pasrahkan dan ikhlaskan sama Tuhan. Kapan perfect timingnya, kapan waktunya akan diberikan kepada kamu gitu. So dari segi keuangan aku melihat mungkin belum 10 ya, masih 9, tapi ini bagus banget. Kamu punya tabungan, sebetulnya kamu bisa menikmati kehidupan ya. Nah ini bisa jadi apa ya, singgungan ya untuk kamu terlalu menggenggam keinginan, sementara kamu tidak melihat apa yang kamu miliki sekarang yang sudah cukup banyak gitu ya. Mungkin kamu biar enak, mungkin kamu perlu bersyukur ya, apa sih yang sudah kamu miliki saat ini akan bikin kamu tenang ya. Mungkin kamu masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan, masih punya kesehatan yang baik gitu ya. Kesehatan tuh mahal. Kamu masih bisa menikmati kehidupan, mungkin syukuri itu. Kamu akan lebih tenang, lebih bahagia ketika bersyukur ya. Bukan memikirkan keinginan yang belum tercapai gitu ya.
Di situ kamu akan lebih tenang dan kamu akan mengundang lebih banyak hal lagi yang akan kamu syukuri ya. Gitu. Jadi ada sesuatu hal yang baik di sini tapi kamu terlalu fokus pada hal yang buruknya gitu. Ya. So kita akan lihat percintaannya untuk Virgo di bulan November tahun 2020. Temperance, Justice, the Emperor, Knight of Pentacles. So di sini aku melihat ya, untuk situasi percintaan memang tidak kamu pikirin berat ya, ada ketenangan, walaupun mungkin ada sebagian dari kamu yang sedang menjalani situasi yang berhubungan dengan pengadilan. Apakah kamu sedang mengurus perceraian atau sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan dalam cintanya ya, tapi kamu udah menyusun semuanya dengan baik, jadi kamu nggak terlalu pusing lagi dengan hal itu gitu ya. Kamu udah susun semuanya, kamu udah atur semuanya, kamu memang udah niat banget untuk melaksanakan semuanya ya, mungkin pengadilan, urusan ini segala macam. Jadi menurut aku kamu tenang aja di situ, kalau maksudnya nggak kepikiran yang berat-berat gitu. Atau memang kalau kamu lagi sedang yang berpasangan ya, aku lihat hubungannya mungkin santai aja gitu ya, baik-baik aja gitu. So kita akan lihat dari Romance Angel untuk percintaannya Virgo ya. Ada romantic feeling, flirt, true love, passion. So untuk Virgo, sepertinya dalam waktu dekat ada seseorang yang mungkin akan datang lagi ke hidup kamu ya, atau mengganggu kamu lagi, godain kamu lagi ya. Ya, ada seseorang yang akan kembali, yang mungkin bisa jadi ini true love-nya kamu ya. Ada kartu true love di sini. Ini bisa jadi hubungan yang on off gitu ya. Mungkin ini akan terhubung lagi, reconciliation lagi gitu. So akan terhubung kembali dengan seseorang dari masa lalu, akan kembali lagi, akan menjalin hubungan lagi gitu ya. Karena ya dia memang mungkin biasa begitu ya, memang orangnya kadang-kadang pergi, kadang ada gitu. Dan sebetulnya kamu juga nggak ambil pusing sih, kamu nggak mau pusing lagi mikirin dia kali ya. Ya udah, kalau dia datang ya udah, nggak ya sudah gitu ya. Ada situasi seperti itu gitu lah. So oke Virgo, kita akan lihat pesan semestanya untuk kamu ya di November tahun 2020. No place like home. Message in the bottle. Dan loyal heart. Oh, sepertinya seseorang ini yang akan kembali ini punya hati yang udah diniatin ya, yang emang dia mau kembali lagi sama kamu, dia pengen menyatukan hati sama kamu gitu ya. Loyal heart. Apakah dia sudah memutuskan akhirnya untuk memilih kamu ya? Dan juga ada soulmate di sini. No place like home ya, soulmate ya, cinta, seseorang yang bisa bikin kamu nyaman akan kembali kepada kamu ya. Message in the bottle. Mungkin ada pesan yang harus kamu perhatiin di sini ya. Mungkin tentang tadi yang kamu terlalu kepikiran berat gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang harus kamu lihat gitu. Atau mungkin ada pesan dari readingan ini untuk kamu ya. Mungkin pencerahan ya. Untuk kamu bisa keluar dari masa-masa sulitnya kamu gitu. So untuk pesan semestanya sih kuat banget soal cintanya ya.
seseorang akan kembali, seseorang yang punya hati yang setia, atau mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti ini di bulan November, yang mungkin saja dia adalah jodoh atau soulmate kamu ya. So itu ya Virgo, reading untuk kamu ya di bulan November. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye.